Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dibacakan 5 kisah sebagai berikut. Kisah pertama. Khalaf bin Al-Barzai bertemu dengan lelaki yang punya kekurangan fisik. Siapa sangka, lelaki tersebut adalah kekasih Allah yang dimuliakan dengan berkafan kain sutra. Al-Kisah. Pada suatu hari Khalaf bin Al-Barzai bertemu dengan seorang lelaki saleh sebagaimana yang terdapat dalam kitab Uyun Al-Hikayat wa Kashash As-Syalihin wa Nawadir Az-Zahidin karya Ibnu Al-Jauzi. Namun lelaki saleh tersebut mempunyai cacat secara fisik. Ia adalah orang yang tunanetra, tidak memiliki tangan dan kaki. Khalaf yang melihatnya pun menyapanya dan bertanya, "Bagaimana kabarmu?" Mendengar pertanyaan dari Khalaf, lelaki tersebut menjawab, "Cinta dari kekasih selalu meliputiku. Dan aku juga tidak pernah merasakan sakit apapun ketika aku bersama cintanya, sebab dia tak pernah melupakanku." Khalaf yang penasaran kembali bertanya kepada lelaki tersebut, "Aku mungkin lupa tentangmu. Siapa gerangan yang engkau maksud itu?" Sang lelaki tersebut kemudian menjawab, "Aku memiliki seorang kekasih yang selalu mengingatku." Bagaimana mungkin seorang kekasih tak ingat kekasihnya? Dia selalu menampakkan pandangannya dengan tanda-tanda pada akal dan hati. Khalaf yang merasa iba dengan kondisi lelaki tersebut, akhirnya menawarkan bantuan. "Maukah kamu aku nikahkan dengan seorang perempuan, agar ada seseorang yang selalu membantumu?" Mendapat tawaran dari Khalaf, lelaki tersebut bukannya menjawab malah menangis dan mengarahkan pandangannya ke atas sambil berseru, "Duhai kekasih hatiku!" Dan seketika lelaki tersebut langsung jatuh pingsan. Setelah lelaki itu sadar, Khalaf yang penasaran tentang apa yang telah dikatakan sesaat sebelum pingsan pun bertanya, "Apa yang kamu katakan barusan?" Mendapat pertanyaan dari Khalaf, lelaki saleh itu kembali tidak menjawab. Ia justru bertanya penuh keheranan tentang tawaran menikah yang sebelumnya ditawarkan kepadanya. "Bagaimana mungkin engkau akan menikahkanku? Aku ini kan pemilik dan pengantinnya dunia, aku memiliki semua hal." Mendengar jawaban tersebut, Khalaf pun kaget dan berkata kepadanya, "Apa yang kamu miliki? Tangan dan kaki pun kamu tak punya. Kamu juga buta. Makan saja. Kamu seperti makannya binatang." Akhirnya, lelaki tersebut menjelaskan kepada Khalaf bahwa dirinya ridha dengan apapun yang diberikan dan ditakdirkan oleh kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga selalu berzikir kepadanya dengan lisannya. Namun, tidak lama kemudian lelaki tersebut meninggal dunia. Khalaf menyumbang sebuah kain kafan untuk digunakan membungkus jenazah lelaki tersebut. Dan karena terlalu panjang, kain kafan itu akhirnya dipotong oleh Khalaf Al-Barzai. Hingga pada suatu malam, setelah pemakaman jenazah lelaki tersebut, Khalaf bermimpi. Dalam mimpinya tersebut dia mendengar ada suara yang berkata kepadanya, "Wahai Khalaf, engkau sungguh pelit sekali terhadap kekasihku dengan memberikan kain kafan yang engkau potong kemarin itu. Sekarang, aku kembalikan saja kain kafan pemberianmu. Aku akan mengkafaninya dengan kain sutra." Ketika bangun dari tidurnya, Khalaf pun bergegas menuju sebuah kamar yang ada di rumahnya. Kamar tersebut awalnya digunakan untuk menyimpan kafan yang disumbangkan untuk membungkus lelaki cacat tersebut. Namun, anehnya ketika sampai di kamar tersebut, Khalaf menemukan kain kafan pembungkus jenazah lelaki cacat tersebut telah tergeletak di kamar itu. Ridha terhadap pemberian dan takdir Tuhan memang mudah diucapkan di mulut manusia, namun sulit dilakukan dan dipraktekkan oleh manusia itu sendiri. Karena ridha adalah bahagianya hati terhadap pahitnya ketentuan Tuhan, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Jurjani dalam kitab Muqjam Al-Tarifat. Namun, siapa yang bisa ridha dengan ketetapan Tuhan akan berada pada derajat tertinggi, yaitu menjadi kekasih Allah. Sebagaimana lelaki saleh cacat yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ridha dengan ketentuannya. Semoga kita semua selalu ridha dengan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Kisah kedua. Al-Kisah pada suatu ketika, Zunnun Al-Mishri sedang berada dalam perjalanan. Dia berpapasan dengan seorang perempuan, dan sang perempuan tersebut bertanya kepada Zunnun, "Dari mana engkau?" Zunnun lalu menjawab, "Aku adalah orang asing yang sedang mengembara."
Kisah ini sebagaimana dijelaskan oleh Abu Nuaim al-Asfahani dalam karyanya Hilyatul Aulia, wa Tabakat al-Asfiyah. Perempuan tersebut berkata kepada Zunnun, "Celakalah engkau. Adakah kesedihan yang asing di sisi Allah, sedangkan Dia pelipur orang-orang asing dan penolong orang-orang lemah?" Mendengar ucapan perempuan tersebut, Zunnun tiba-tiba menangis. Sang perempuan yang melihat Zunnun menangis sontak bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Zunnun lalu menjawab, "Obat telah menyentuh penyakitku yang lama memborok, dan aku berhasil sembuh dengan cepat." Mendengar ucapan Zunnun seperti itu, perempuan tersebut lalu berkata, "Akankah engkau berkata jujur? Mengapa engkau menangis?" Mendapat pertanyaan seperti itu, Zunnun justru balik bertanya, "Apakah orang jujur tidak menangis?" Perempuan tersebut menjawab, "Tidak." Zunnun pun semakin penasaran dan kembali bertanya, "Kenapa?" Perempuan itu pun kembali menjawab, "Karena menangis membuat hati manusia merasa nyaman, dan menangis adalah tempat bersandar. Hati tidak menyembunyikan apapun yang lebih berhak disembunyikan selain teriakan lirih dan lantang. Ini merupakan kelemahan para tabib dalam menghilangkan penyakit." Mendengar jawaban perempuan tersebut, wajah Zunnun memandanginya, menampakkan rasa kagum atas ucapan perempuan tersebut. Perempuan itu lalu bertanya kepada Zunnun, "Kau kenapa?" Zunnun menjawab, "Aku kagum dengan perkataanmu ini." Sang perempuan itu bertanya kembali, "Dan sekarang engkau sudah lupa dengan borok yang engkau tanyakan itu?" "Tidak seperti itu, aku justru sangat butuh tambahan-tambahan petuah lainnya," jawab Zunnun kepada perempuan tersebut. Sang perempuan pun berkata, "Engkau benar. Cintailah Rabbmu dan rindukanlah Dia. Karena Dia mempunyai satu hari yang pada hari itu, Dia tercermin di atas kuasa kemuliaannya bagi para wali dan kekasihnya. Lalu Dia mencicipkan mereka secangkir cintanya, sehingga mereka akan merasa dahaga setelahnya, untuk selama-lamanya." Tak lama kemudian, perempuan tersebut terseduh serta berseru, lantang dan lirih silih berganti, sambil berkata, "Wahai tuanku, berapa lama kau tinggalkan aku di negeri yang tak kudapati di dalamnya seorang pun yang memaksaku untuk menangis seumur hidupku?" Setelah berucap begitu, perempuan tersebut pergi meninggalkan Zunnun al-Mishri. Selama ini, menangis sering diidentikan dengan sifat cengeng, rapuh bahkan lebay. Sehingga orang yang menangis sering dianggap sebagai orang yang lemah. Padahal menangis, menurut para sufi, bisa diartikan sebagai proses untuk menghayati berbagai perbuatan yang telah dilakukan di masa lalu, sekaligus untuk mengintrospeksi diri. Bahkan menangis bisa membuat hati tenang, apalagi menangis di tengah kesedihan dan lantunan-lantunan doa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda, "Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena merasa takut kepada Allah, sampai susu yang telah diperah bisa masuk kembali ke tempat keluarnya." Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis yang lain, beliau bersabda, "Ada dua buah mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Mata yang menangis karena merasa takut kepada Allah, dan mata yang berjaga-jaga di malam hari karena menjaga pertahanan kaum muslimin dalam jihad di jalan Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Menangislah dalam kesendirianmu, kesunyianmu atau dalam kesedihanmu. Bisa jadi dari hal tersebut bisa menimbulkan keikhlasan dalam diri, membuat hati menjadi lembut dan tentunya supaya selalu berharap pertolongan kepada Sang Pencipta dan semakin mesra dengannya. Karena Dialah yang menciptakan kesedihan dan kebahagiaan. Oleh karena itulah jadikan kesedihanmu untuk selalu mengingat Dia yang maha membolak-balikan hati manusia, agar hatimu tetap tenang di tengah luka menanti rasa yang tak kunjung terbalas. Kisah ketiga. Ini kisah wali yang ajaib dan cerita di balik kubur. Tentang anak yang mencari ridha orang tuanya dengan cara yang mungkin tidak pernah dan tidak biasa. Dikisahkan Syekh Ibrahim al-Matlubi, seorang ulama terkenal bertemu dengan seorang pemuda dalam sebuah pertemuan. Pemuda itu kaya namun rajin beribadah. Disebutkan bahwa pemuda itu selalu memberikan pertolongan kepada fakir miskin. Syekh Ibrahim sangat terkesan, kemudian beramah tamah dengan pemuda tersebut. Namun ada yang janggal terhadap pemuda tadi. Ia tampak murung seperti memikirkan sesuatu. Lalu Syekh Ibrahim berkata,
Wahai anak muda, tampaknya ada sesuatu yang membebani pikiranmu. Iya, jawabnya singkat. Syekh Ibrahim kemudian memandang pemuda tersebut dengan sorot mata yang tajam. Ulama ini dikenal mempunyai ketajaman mata batin. Tidak seberapa lama Syekh Ibrahim berkata, "Wahai anakku, apa yang salah denganmu? Engkau rajin sekali beribadah dan beramal saleh, namun kamu tampak murung. Barangkali ada orang yang tidak rida terhadapmu." "Ya, memang ada. Orang tuaku yang tidak rida denganku," jawabnya. "Ayo kita ke kuburannya. Barangkali mereka akan rida kepadamu." Ajak wali tersebut ke tempat orang tua dia dikubur. Lantas mereka berjalanlah berangkat. Wali tersebut dan pemuda ke kubur yang dimaksud. Dalam catatan Syekh Yusuf Al-Kurdi yang ikut waktu itu terjadi keajaiban. Syekh Yusuf berkata, "Demi Allah, aku benar-benar melihat orang tuanya keluar dari kubur sambil membersihkan debu dari kepalanya ketika Syekh Ibrahim Al-Matlubi memanggilnya. Syekh Ibrahim tampak berdiri dan kemudian berkata, 'Orang-orang fakir datang kepada anakmu untuk mendapat pertolongannya. Semoga hatimu senang dengan anakmu ini.' Maka orang tua pemuda tersebut berkata, 'Aku bersaksi kepada Anda semua bahwa aku telah rela dengannya.' Setelah itu Syekh Ibrahim berkata, 'Kembalilah ke tempat asalmu.' Maka jenazah orang tua si pemuda itu masuk ke kuburnya lagi. Menurut Syekh Yusuf, peristiwa ini terjadi di Masjid Jami Syarafuddin di ujung kota Hasiniyah, Mesir. Banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Syekh Ibrahim. Selain cerita di atas, Syekh Ibrahim merupakan ulama yang dimentori langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sufi besar Abdul Wahab Asy-Syaroni menulis dalam kitabnya Tabakat Al-Aulia, beliau dalam poros besar kewalian. Beliau tidak memiliki syekh selain Rasulullah. Dia sering bermimpi dalam tidurnya dan menceritakan pada ibunya. Ibunya berkata, "Anakku, laki-laki itu adalah orang yang bisa bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga. Setelah itu beliau bisa bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga. Kemudian bisa bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar dan berbicara dengan beliau dalam berbagai hal." Ibunya berkata, "Sekarang engkau telah memulai derajat kelelakian." Dinukil dari buku Berselawat untuk mendapatkan keberkahan karya Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kisah keempat. Saat itu, Zunnun al-Mishri pergi menunaikan ibadah haji. Dengan menaiki perahu, ia melakukan perjalanan ke Baitullah. Dalam perahu yang ia naiki, ada pula para pedagang dari Mesir. Ia juga mengetahui bahwa di perahu itu, ada seorang pemuda yang sangat tampan. Suatu ketika, sang pemilik perahu kehilangan kantong yang berisi banyak barang berharga. Ia lantas mengadakan pemeriksaan dengan penuh kesombongan dan angkuh terhadap seluruh orang yang berada di perahunya itu. Satu persatu diperiksa, tak terkecuali Zunnun. Hingga suatu saat, tibalah giliran si pemuda tampan untuk diperiksa. Namun ia menolak. Ia melompat dan terjun ke tengah laut. Anehnya ia tak tenggelam. Ia justru sanggup duduk di atas ombak-ombak laut. Baginya, ombak lautan itu bagaikan kasur empuk. Kejadian itu dilihat oleh seluruh penumpang perahu. "Wahai kekasihku," mereka menuduhku. "Kini, aku memohon kepadamu untuk memerintahkan seluruh hewan yang ada di sini untuk mengeluarkan kepalanya dan di mulutnya ada permata," kata pemuda itu. Doanya terkabul seketika. Apa yang ia mintakan kepada Tuhan itu terbukti. Hewan-hewan laut seluruhnya memperlihatkan kepalanya ke permukaan air laut, dan dari mulut masing-masing hewan itu, terlihat ada mutiara yang sangat indah dan bergemerlapan. Pemuda ini akhirnya loncat dari gulungan ombak laut dan berjalan seperti biasa, bagaikan di atas daratan. Ia meninggalkan perahu itu sembari membaca ayat, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Quran Al-Fatihah ayat 5. Kisah di atas disarikan dari kitab Uyun Al-Hikayat karya Ibnu Jauzi. Selain mengetahui bahwa doa para kekasih Allah yang langsung diijabah atau dikabulkan dan larangan berbuat bersikap sombong, agaknya kisah di atas juga mengajarkan kepada kita bahwa syarat menjadi wali adalah dengan senantiasa beribadah kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Ini dapat dilihat dari ayat yang ia baca di atas. Lewat ayat yang dibaca itu, seakan pemuda itu ingin berkata, "Janganlah kalian menuduhku.
Juga, jika kalian ingin seperti aku yang bisa mengendalikan lautan dan ikan-ikan di dalamnya, hendaklah kalian beribadah dan meminta segala hal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Baghawi, ketika menafsirkan ayat-ayat kelima surat Al-Fatihah di atas, mengatakan bahwa ibadah adalah ketaatan yang disertai dengan rasa merendahkan diri dan penuh ketundukan. Dari sini dapat dipahami bahwa kepatuhan terhadap suatu hal tidak bisa serta-merta disebut ibadah. Ringkasnya, ibadah tidak saja dilakukan secara zahir patuh melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, namun juga harus secara batin, merasa hina dan tunduk. Mereka yang mengerjakan perintah Tuhan dan atau menjauhi larangannya. Namun jika dibarengi dengan perasaan angkuh maka jelas, tidak termasuk dalam makna yang dikehendaki ayat ini sebagaimana penjelasan di atas. Ayat ini oleh sebagian ulama salaf juga disebut sebagai sir Al-Quran, rahasia Al-Quran. Potongan kalimat pertama, Iyyaka na'budu, menunjukkan keterbebasan dari syirik. Sedangkan kalimat kedua, Iyyaka nasta'in, menunjukkan keterbebasan dari kekuatan menghindari maksiat atau haula dan kemampuan untuk melakukan ibadah atau kuwata. Kurang lebih begitulah penjelasan Al-Qasimi dalam Mahasin Al-Takwil. Orang yang membaca ayat ini sejatinya sedang dengan sungguh-sungguh menyerahkan diri dan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga, ia menyadari bahwa tanpa bantuan dan pertolongannya, ia tak akan bisa menghindari maksiat dan melakukan ketaatan. Walhasil, ibadah tidak saja berkaitan dengan kepatuhan terhadap apa yang disembah, namun juga harus disertai dengan rasa hina dan penuh ketertundukan kepadanya. Semoga kita selalu dianugerahi kemampuan untuk beribadah dan menjauhi larangannya. Kisah kelima. Cerita ini masyhur di kalangan pesantren maupun para pengikut Kiai Haji Hamim Jazuli, atau kesohor dengan nama Gus Mik. Ulama yang satu ini memang dikenal sebagai waliullah yang mempunyai banyak karomah. Namun kehidupannya juga dikenal nyentrik dan hal yang nyeleneh lainnya. Salah satunya cerita tentang sandal Nabi Khidir. Kisah ini terjadi ketika Gus Mik nyantri kepada Kiai Haji Dalhar Watu Congol Magelang. Kiai Dalhar adalah salah satu mursyid tarekat Syadziliyah dan sesepuh pesantren Darussalam. Ketika menjadi murid Kiai Dalhar, Gus Mik mempunyai kebiasaan untuk membersihkan sandal gurunya tersebut. Hampir setiap hari hal tersebut dilakukan oleh pendiri Majlis Zikrul Ghafilin itu. Suatu saat Gus Mik kaget ketika di depan kamar Kiai Haji Dalhar, ketika akan membersihkan sendalnya. Di depan kamar ada dua pasang sendal yang sama persis bentuk dan ukurannya. Gus Mik menjadi bingung karena tidak bisa membedakan. Tangkai penjepitnya pun juga sama. Di tengah kebingungannya itu, Gus Mik akhirnya mengambil keputusan untuk membersihkan kedua pasang sandal itu. Rasa penasaran menggelayut dalam benaknya. Sandal kepunyaan siapa ini? Kok persis dengan sandal milik guru? Gus Mik akhirnya mempunyai niat untuk menunggu pemilik sandal yang persis kepunyaan gurunya itu. Dengan sabar Gus Mik menunggu tamu tersebut keluar. Namun lelah menunggu, Gus Mik akhirnya menjadi terkantuk-kantuk. Matanya pun terpejam sejenak. Namun ketika matanya terbuka kembali Gus Mik terkejut. Sendalnya tinggal satu pasang. Lalu dengan rasa penasaran Gus Mik kemudian mengejar tamu yang memakai terompah itu. Dalam benaknya tamu tersebut belumlah jauh, karena dirinya hanya tidur sejenak. Dengan menelusuri pondok, Gus Mik mencari pemilik sendal yang membuat dirinya penasaran. Namun hasilnya nihil. Esok harinya, Gus Mik menemui Kiai Haji Dalhar seusai sholat di masjid. Kemudian bertanya tentang siapa sesungguhnya pemilik sendal yang membuatnya penasaran. "Maaf guru, tamu guru tadi malam itu siapa?" tanya Gus Mik. Namun Kiai Dalhar tidak menjawabnya. Sikap diam itu membuat Gus Mik penasaran dan mengikuti Kiai Dalhar hingga depan kamarnya. Hal itu sama dilakukan pula oleh Gus Mik ketika saat tiba waktu sholat maghrib dan isya. Gus Mik masih penasaran dengan pemilik sendal yang menjadi tamu Kiai Dalhar. Baru setelah sholat isya Gus Mik mendapatkan jawaban. Lewat pembantunya Kiai Dalhar mengatakan bahwa sendal tersebut adalah milik Nabi Khidir. Gus Mik pun puas dan beranjak dari depan kamar Kiai Dalhar. Ya, sandal itu milik Nabi Khidir dan sempat ketinggalan di Magelang. Demikian kelima kisah dibacakan. Kelima kisah ini termuat di islami.co. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.